Sagittarius, selamat datang di bacaan bonus dan kali ini saya akan menggunakan aplikasi dengan deck yang namanya Love Angel Tarot. Dulu saya sering menggunakan deck ini untuk bacaan harian, tapi saat ini jarang dipakai dan sekarang saya ingin menggunakan yang disebut dengan The Desired Relationship. Ini adalah spread untuk bacaan hubungan antara Sagittarius dengan orang yang satunya, yang di sana. Nah, di sini disebut sebagai your partner, dan ini bisa terjadi pada Sagittarius yang punya pasangan. Saya akan 3 kali mengacak sambil mengacak, dan bisa juga dengan yang single, di mana barangkali informasi ini bisa dipakai sebagai salah satu dari masukan sebagai pertimbangan jika ingin membuat hubungan yang berikut agar lebih berhati-hati. Sudah 3 kali diacak, kita ambil kartunya Sagittarius. Oke, the supreme will adalah higher self kita atau sesuatu yang lebih tinggi yang sebenarnya lebih mengutamakan apa yang terbaik untuk dirimu. Sebelah kiri ada Sagittariusnya, you, dan your partner adalah orang yang kau pikirkan, atau kalau belum ada orangnya, barangkali seseorang yang mungkin bisa terjadi di depan atau mungkin sudah berlalu. Di bawah ada 3 kartu disebut stages. Kita ambil aja sebagai clarifier tentang hubungan ini. Kita mulai dari kartu yang pertama, the supreme will. Sesuatu yang terbaik untukmu adalah Angel of Forgiveness, Sagittarius. Sepertinya jelas bahwa hubungan di mana forgiveness itu dibutuhkan, artinya sudah terjadi hubungan yang mendalam dan ada kesalahan di situ yang perlu pemaafan, yang perlu pengampunan. Entah itu dilakukan oleh Sagittarius terhadap dia terhadap Sagittarius, atau keduanya membuat kesalahan yang sama. Tetapi somehow, entah ini berlanjut atau tidak berlanjut, it doesn't matter, tetapi hubungan ini perlu healing supaya Sagittarius dan pasangan yang ada di dalam cerita bacaan ini itu bisa move on. Move on bisa bersama, bisa juga tidak bersama. Tetapi kehidupan yang berikut akan jauh lebih baik jika emosi terkait dengan hubungan ini yang belum healing itu perlu untuk healing terlebih dahulu. Ini adalah kartunya Sagittarius, Angel of Inspiration. Just as appetite comes by eating, so works brings inspiration. The beautiful angel of inspiration may land on your shoulder sometime very soon, but in order for that to happen, the angel must feel like a wanted guest and be warmly welcomed. Jadi, angel of inspiration apapun, ini menunjukkan bahwa Sagittarius, kalau dirimu ingin masuk dalam satu hubungan, maka pastikan kamu memang ingin masuk ke hubungan tersebut. Kalau dari awal dirimu sudah males-malesan, ya kalau orang Jawa bilang aras-arasan gitu, males gitu, tidak semangat, tidak termotivasi dan ngelihat hubungan ini ya gitulah, maka sebaiknya jangan masuk ke situ. Kenapa? Karena banyak sekali nanti akan terjadi kesalahan yang membuat salah satu terluka, bahkan keduanya terluka. Jadi perhatikan, apakah hubungan ini menginspirasi dirimu atau tidak? Kalau tidak, jangan bermain dengan api, karena yang terkena nanti dirimu sendiri. Nah, dari your partner ada Angel of Faith. Believe you have and you will have. This is a nice card whose main message is that one must have faith in any situation. Jadi saya lihat di sini, barangkali pasangan Sagittarius itu begitu sangat mendamba. Yang saya lihat begitu ya, karena ini gambarnya seperti ini. Barangkali apapun yang kau lakukan, dia selalu berada dalam situasi memaafkan dirimu. Dan oleh sebab itu, Sagittarius tidak terlalu menghargai apa yang menjadi pengorbanannya dia. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Barangkali ini diambil sebagai pelajaran saja, ya, bahwa ada kemungkinan terjadi salah satu, ini sebenarnya cerita unrequited love ya. Kalau kita sering membaca dari tarot atau dari oracle, ada yang namanya unrequited love.
Tapi Sagittarius berada dalam posisi yang tidak terlalu punya semangat, sementara satunya dengan sangat serta-merta seluruh jiwa dan raga mencurahkan perhatian dan hatinya pada hubungan ini. Tentu saja dengan kondisi ini sangat mungkin terjadi salah satu pihak akan terluka. Bahkan orang yang tidak bersemangat pun dipaksa melihat seseorang yang begitu mendamba kita, sementara kita tidak bisa memberi cinta sebesar yang dia berikan. Apakah rasanya tidak menyakitkan juga? Pasti menyakitkan, karena kita manusia yang punya perasaan. Ini situasinya adalah seperti ini. Angel of Betrayal. Jadi memang sepertinya jelas salah satu sepertinya jadinya Sagittarius, karena ceritanya demikian. Ya, ambil jika resonate, lepaskan tidak jika tidak resonate, itu saja. Dan kalau memang resonate bahwa salah satu pihak menjadi tidak setia atau mengatakan sesuatu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, ya karena memang tidak terinspirasi tersebut. Jadi kalau katakanlah kita memang ingin bersama seseorang bukan karena cintanya, tetapi karena hal lain, harta, status, maka hati kita akan kosong dan tentu kita akan mencari hal lain, dan itu adalah tempatnya godaan. Dan kita lihat kalau itu terjadi, malaikat yang ada di belakangnya itu bersedih. Kartu yang berikutnya masih stages adalah Angel of Devotion. Are you a devoted person? Devoted to whom? To your family, to your boss, to your relatives, or to yourself? Barangkali ada hal lain selain dari hubungan ini yang membuatmu tetap di sini, tapi yang jelas bukan hubungan ini, bukan cinta. Dan satu lagi adalah Angel of Peace. Nobody can bring you peace but yourself. This is a nice card which show that even if you have certain conflicts with your partner or within your own self in terms of relationship, things are moving toward reconciliation. But as the quote in the beginning says, the angel of peace cannot land amongst thorns and thistles. He will become where soft green grass has been laid out for him, littered with bright thoughts and love coming from the heart. Iya, jadi ini perlu ada satu upaya untuk mendamaikan, menyatukan, memediasi dua pihak ini. Tapi kedamaian hanya bisa diperoleh jika ada intensi yang baik. Jadi ya, kembali lagi, apa yang kau inginkan Sagittarius? Saya sampai speechless melihat gambar ini kalau memang terjadi pada Sagittarius. Saya hanya berpikir kalau misalnya salah satu dari dua orang ini adalah anak saya, tak ada satupun yang saya ingin dari kedua orang ini menjadi terluka. It is what it is. Kalau memang hubungan ini tidak didasari oleh cinta, baik orang yang tidak bisa mencintai maupun orang yang terlalu mencintai dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa yang dicintai tidak bisa mencintai dia sebanyak yang dia cintai, maka sebenarnya hubungan ini tidak bisa diteruskan. Itu pandangan saya secara pribadi. Katakan apapun yang menjadi keputusan itu sudah di luar dari proses ya. Jadi katakanlah kita tidak bisa bicara lebih dari forgiveness. Sekarang kita sampai pada forgiveness saja, bahwa dibutuhkan satu kesadaran dari kedua belah pihak untuk sama-sama bisa saling memaafkan dan menerima situasi ini secara damai. Ya, secara damai, karena memang bahwa manusia itu punya keinginan, punya ambisi, punya cinta, dan yang namanya hati manusia tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikan. Bahkan kadang-kadang diri kita sendiri, kita tahu bahwa ini adalah hubungan yang sudah ditetapkan misalnya, dan kita juga yang memilih, kita sendiri yang memilih pada saat itu. Tetapi setelah menjalani, ternyata tidak ada satu kecocokan. Kalau dipaksakan terus ada di dalam, maka yaitu yang kita timbun adalah luka di hati.
dari kedua belah pihak, keduanya tidak ada yang bahagia. Sampai pada satu sisi masing-masing saling menginginkan cinta ini, baru itu bisa terjadi rekonsiliasi yang membuat kedua belah pihak saling bahagia. Oke, apapun ini jauh lebih rumit daripada satu bacaan yang tadinya memang diharapkan untuk bacaan ringan saja. Jadi ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate, ya. Barangkali untuk bacaan kali ini, jika memang resonate, adalah mencari titik tengah untuk bisa saling memahami situasi yang dihadapi. Oke, Sagittarius, Wenita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.